ternyata terdengar kabar lagi dari KBRI karena pada saat itu di hari Jumat, karena setiap hari Jumat itu emang menjadi jadwal penjengukan. Jadi kalau ada dari keluarga-keluarga para narapidana yang di penjara itu ingin menjenguk saudaranya di penjara itu, mereka cuman boleh itu di hari Jumat. Dan pada saat itu di hari Jumat terakhir itu teman-teman dari Himaya itu datang. Di hari Jumat teman-teman dari Himaya mereka datang menjenguk, sekaligus memberikan kabar kalau insya Allah saya di hari Rabu dipulangkan. Akhirnya ketika itu sangat terpukul. Akhirnya saya menangis sejadi-jadinya karena dalam penjara itu selama hampir 23 hari itu saya belum pernah menangis dalam penjara itu. Menangisnya itu cuman karena terkadang membayangkan, karena Perjuangan di Mesir ya. iya, karena juga saya sering baca kitab-kitab sejarah, baca buku sejarah, baca sejarah para ulama-ulama yang di penjara itu, sebagaimana Buya Hamka pada zaman Said Nursi sampai kemudian Said Kutub. Saya membayangkan seperti ini kan mereka di dalam penjara sampai kemudian bisa menuliskan kitab tafsirnya itu 30 juz dalam penjara itu. Wah, luar biasa. Sampai kemudian saya masuk ketika itu, karena waktu penjungukan itu cuma sebentar, sekitar 5 menit, saya langsung diteriaki sama sipirnya masuk lagi. Akhirnya saya masuk. Sampai dalam penjara itu saya menangis. Setelah itu diteriaki sama orang-orang Mesir, katanya aib orang anak laki-laki itu menangis. Akhirnya saya pokoknya sebisa mungkin menghapus air mata. Saya masuk ke dalam WC wudhu. Setelah itu saya diam tapi menangis lagi karena betul-betul tidak, kayak masih mimpi itu dalam penjara. Setelah itu harus dipulangkan lagi. Akhirnya singkat cerita, hari Rabu saya dipanggil sama petugas penjara keluar. Ternyata teman-teman di luar penjara itu sudah banyak yang ingin mengantar ke bandara, ingin melihat yang terakhir kalinya mungkin juga. Akhirnya dengan tangannya diborgol, saya masuk diantar oleh polisi masuk ke dalam mobil. Tapi teman-teman itu sudah ada yang nyusul juga ke bandara, tapi kami lewat jalur khusus. Jadi ada jalur khusus memang, jadi tidak lewat jalur sebagaimana penumpang-penumpang yang biasanya mereka lewati kalau ke bandara itu. Akhirnya saya dalam mobil itu dengan tangan diborgol sampai di bandara menjadi sorotan orang-orang. Jadi sorotan karena wah, kok bisa ini ada orang asing ini kok borgol tangannya. Itu yang ngantar siapa? Polisi. Ya, polisi. Ada juga ada 2 orang mahasiswa itu kayaknya dari Dewan kayak DKKM TPM itu di KKM Indonesia. Ngantar juga, tapi cuman sampai bandara. Jadi yang ngantar sampai dalam itu polisi. Jadi saya diantar ke sampai masuk sampai masuk ke ruang tunggu itu diantar sama polisinya. Dibuka borgolnya kapan? Dibuka borgolnya itu pas itu mau masuk bandara. Ya Allah ya. Habis itu naik pesawat apa? Naik pesawat maskapai Oman. Itu yang belikan tiket pesawat siapa itu? Yang belikan tiket itu dari teman-teman itu, dari markas itu Taman. Berarti beli sendiri ya? Iya, beli sendiri. Nggak ada yang dari pemerintah ada ngasih ya? Nggak ada. Dari KBRI ada ngasih? Nggak ada. Berarti memang harus beli sendiri tiketnya baru bisa pulang. Akhirnya terus pulang ke Indo siapa yang nyambut waktu itu? Karena sudah dikabarin oleh teman-teman dari di Mesir, mengabarin kalau saya mau datang. Akhirnya oleh
Babe Zikrullah, Ustaz Zikrullah menyuruh Syabab Hidayatullah, enggak tahu Ustaz siapa namanya, Nyambut antum. iya, menjemput saya di bandara, dibawa ke apa, ke situ, ke Cipinang, Insyaallah. kantor DPP. Baru pas kesininya kapan? Ke Balikpapan. Saya di DPP itu sekitar 2 hari. Setelah itu karena ada teman dari Tangerang itu, di Tangerang, saya suruh datang datang ke situ. Awalnya dia kaget kan, karena dia tahu karena kepulangan saya itu sangat rahasia, tidak ada orang yang tahu, bahkan ibu saya, semua keluarga saya itu tidak ada yang tahu kalau saya sudah di Indonesia di hari itu. Akhirnya saya telepon teman saya, tidak percaya dia. Sudah itu saya video call, wah baru percaya. Akhirnya Orang tua gimana? respon orang tua, saya telepon orang tua itu setelah 2 hari di Indonesia, karena masih trauma juga, Trauma. belum tahu juga mau bilang apa sama ibu. Akhirnya kaget juga ibu itu ketika mendengar. Iya, tentunya pasti orang tua kaget lah kalau udah. Iya. Jadi sekarang belum pulang nih karena memang harus sukses dulu ya. Iya, Trauma nggak? iya masih trauma, sangat trauma. Tapi masih bisa balik nggak ke Mesir? Kalau masih bisa ya masih bisa balik. Ada kesempatan lagi balik. Iya, Berarti ini kalau balik bisa ini. masih bisa. Berarti tinggal tunggu biaya aja nih. Nyari biaya aja. Biaya, Kalau ada uang langsung balik nggak? kemungkinan iya, tapi nggak tahu juga, karena kalau cuman sekedar biaya tiket dari teman-teman itu sudah ada yang tanggung sebenarnya kalau biaya tiket. Tapi kalau biaya kehidupan sehari-hari di Mesir itu kan saya masih ditanggung sama orang tua, sementara orang tua sendiri itu sudah tidak kerja lagi, udah tua. Ya, kalau ada muslimin di sana yang siap membantu, insyaallah bisa DM ya di komen. Insyaallah lah. Mudah-mudahan perjuangan beliau ini menjadi alim yang besar, insyaallah hafiz Quran. Mudah-mudahan bisa terwujud ya. Apa pesan-pesan teman-teman di Mesir nih, sama apa pesan-pesan teman-teman di Mesir, Pesan apa? mahasiswa di sana? Pesan saya kesempatan itu tidak datang 2 kali, jadi gunakan waktunya, karena terkadang kalau datang musim dingin itu seolah-olah kayak apa ya, luar biasa, berat banget untuk belajar, karena bawaannya tidur terus, Dingin jadi betul ya, berapa baju dipakai itu? iya, berapa jaket mungkin dipakai, tapi apalah artinya rasa dingin itu, sudah jauh-jauh ke Mesir masih tidur juga nggak ada gunanya ya. Bahkan banyak juga yang masih itu membawa kebiasaan-kebiasaan lamanya ke Mesir itu ya. Terus apa pesan untuk teman-teman yang ingin ke Mesir dari Indonesia? Pesan saya, jangan sampai mendengar cerita saya ini kalau saya di penjara ini lantas kemudian takut sudah ke Mesir, tidak. Jadi teman-teman yang sudah punya niat dari awal untuk ke Mesir, jadi diusahakan memang betul-betul ke Mesir, karena kalian akan mendapatkan hal yang berbeda ketika belajar di sana, bertemu dengan para masyayikh, bertemu dengan ulama-ulama yang pakar di bidangnya itu luar biasa sekali. Iya. Terus nah insyaallah ini setelah dari sini mau lanjut kemana ini? Kalau planning sekarang sih masih mau rehat sejenak sembari menunggu kabar-kabar dari teman-teman. Iya insyaallah lah. Pokoknya ulama-ulama dulu juga kan pernah di penjara, Imam Ahmad pernah di penjara, kemudian Imam Syafi'i juga pernah. Ya yang penting insyaallah setelah ini, mudah-mudahan setelah ujian ini insyaallah akan diangkat derajatnya. Innamal usri yusra, ada kesusahan pasti setelahnya ada kemudahan, insyaallah ya. Mudah-mudahan tetap siapa tahu diterima di Universitas Madinah kan, sudah, amin ya insyaallah. Ya, terima kasih teman-teman, ini bisa ambil pelajaran. Teman-teman kalau mau ke Mesir
persiapkan, usahakan visanya harus dipercepat adanya, punya visa, dan jaga diri, jangan suka keliuran dan banyak-banyak berdoa dan perbaiki niat. Dan ini bukan cuma dia saja, itu ada banyak ya, masih sebelumnya juga udah banyak, dan perjuangan mereka tuh di Mesir tuh betul juga masya Allah sangat sangat keras ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.